Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ramadan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan membacakan cerpen untuk memenuhi tugas saya dengan matkul keterampilan menyimak. Di sini saya akan membacakan cerpen karangan dari Hamzat Rangkuti yang berjudul Cemara. Cemara. Rini minta aku menemaninya berkunjung ke rumah teman wanitanya yang sakit. Nama sahabatnya itu Maryam. Dia anak tertua dari 9 bersaudara. Karena kemiskinan, anak-anak itu kurus dan lamban. Demikian pula Maryam. Dia kurus dengan rambut yang panjang. Rambut itulah yang mencelakakannya. Rini dan Maryam sama-sama bekerja di pabrik baju kaos. Pada saat jam istirahat, Maryam membuka kain pembungkus rambut di kepalanya. Dia kibaskan gulungan rambut itu karena gerah. Dan bagian mesin yang berputar menyambarnya. Siapa yang mengira mesin masih berputar, padahal sirine istirahat telah berhenti? Siapa yang melakukan kecerobohan? Petugas yang menghidupkan tanda istirahat itu terlalu cepat melaksanakan tugasnya, ataukah juru mesin lengah akan tugasnya? Maryam mengira semuanya berjalan sebagaimana lazimnya. Mesin berhenti begitu sirine berdengung. Tetapi ujung rambut itu melilit cepat pada bagian mesin yang berputar itu, dan seketika saja menyentakkan kepala Maryam hingga mesin penggulung benang itu merenggut kulit kepalanya. Seminggu Maryam dirawat di rumah sakit. Seminggu di rumah dan dia meninggal. Rini menyesali mengapa Maryam tidak memotong rambut itu ketika pengawas pabrik mengingatkannya. Dia katanya sayang memotong rambut itu dan berjanji kepada pengawas pabrik untuk membungkusnya dengan kerudung guna menghindari kecelakaan. Tetapi pada hari itu Maryam datang terlambat dan langsung mengumpul begitu saja rambut yang tadinya tergeria sampai jauh di bawah ujung blusnya itu, dan pada awal sirine istirahat itu berdengung, dia langsung membuka kain penutupnya. Karena gerah dan mengibaskannya menyambar bagian mesin yang berputar itu. Aku juga pernah menganjurkannya untuk memotong pendek rambutnya. Tetapi Maryam bilang, rambut panjang lambang kewanitaan sejati. Ingat ibu kita Kartini. Aku tetap mau sepertinya. Rambut panjang. Suatu kali Rini dan Maryam tertimpa hujan lebat. Pada perjalanan
mereka yang ngeluyur. Kedua wanita itu berlari di tengah hujan lebat. Di tengah hujan lebat itu mencari tempat berteduh. Mereka basah kuyup sampai di emper toko barang-barang perhiasan untuk kaum wanita. Air mengalir dari rambut mereka yang basah dan menyelusup ke balik baju mereka. Pada saat menggigil, seperti itulah mereka melihat ke dalam kaca etalase, memandang barang-barang perhiasan yang dipajang di dalamnya. Pemilik toko perhiasan itu datang menghampiri dan mempersilahkan mereka masuk, lihat-lihat ke dalam. Mereka masuk ke dalam toko perhiasan itu dan mereka meninggalkan bekas telapak kaki di lantai. Pemilik toko perhiasan itu menyuruh mereka mengenakan sandal yang mereka jinjing. Tetapi kedua wanita itu tetap saja menjinjing sandal mereka dan terus mengitari sepanjang lemari pajangan. Di atas lantai semakin banyak tertinggal bekas telapak kaki setiap mereka melangkah. Tapak kaki mereka tidak putusnya meninggalkan bekas di lantai, karena baju mereka yang basah terus mengalirkan air ke betis dan turun ke bawah. Maryam tertawa melihat jejak-jejak itu dan merasa seolah mereka berjalan di pasir pantai. Dia secara spontan meminta kain pel dan hendak menghapus semua jejak yang tertinggal itu. Tetapi pemilik toko perhiasan itu tidak mengabulkannya. Dan dia tidak keberatan sedikit pun terhadap bekas telapak kaki mereka. Karena dalam waktu yang singkat, air yang membasahi lantai itu segera akan mengering dengan sendirinya. Dan tidak akan tahu bahwa di situ pernah ada bekas telapak kaki, kata pemilik toko itu. Pada akhirnya, Maryam tertarik pada sebuah tusuk konde. Tusuk konde itu dari perak. Pemilik toko perhiasan itu mengeluarkan tusuk konde dan Maryam menusukkannya pada sanggulnya yang basah. Dia pergi ke depan cermin melihat tusuk konde itu pada sanggulnya. Rini datang ke dekat cermin, memperhatikan Maryam berputar-putar pada cermin. Tusuk konde itu serasi betul dengan wajahnya. Lama dia memandang wajahnya yang dialiri sisa air hujan di dalam cermin. Tusuk konde itu melekat pada sanggulnya yang basah. Pada akhirnya Maryam berjanji tidak membeli tusuk konde itu pada suatu saat nanti kalau sudah gajian. Pemilik toko perhiasan itu senyum menanggapi janji Maryam dan dia menyempatkan diri mengantar mereka sampai ke beranda waktu mereka hendak pulang pada saat hujan lebat itu. Sampai rambut Maryam
tergulung di renggut mesin pabrik baju kaos itu, mereka tidak menemukan letak toko perhiasan itu. Mereka lupa di jalan apa letak toko perhiasan yang mereka temukan dalam hujan lebat itu. Beberapa hari setelah Maryam dimakamkan, Rini datang kepadaku dan meminta aku menemaninya berkunjung ke rumah almarhumah sahabatnya itu. Ada amanat yang ingin disampaikan Ibu Maryam kepada Rini. Ketika kami sampai di rumah itu, Ibu Maryam belum pulang dari berjualan sayur mayur di pasar Jatinegara. Ayahnya juga tidak ada di rumah. Kami ditemani adik-adik Maryam yang banyak. Anak-anak itu kurus dan lamban. Di dinding dalam foto yang berbingkai, Maryam tersenyum memandang kami. Ia memegang sekuntum bunga yang dirindukan dari rumpunnya. Bunga itu tidak dia petik. Di latar belakang menjulang puncak Tugu Monas. Tidak berapa lama kami menunggu, Ibu Maryam datang terkopoh-kopoh dan langsung menaruh begitu saja bungkusan yang dibawanya. Sudah lama menunggu, katanya menyalam kami. Kira-kira 1 jam, kata Rini. Anaknya yang terkecil datang kepadanya dan bergayutan pada kainnya. Si ibu seperti teringat akan sesuatu dan langsung mengeluarkan bungkusan kecil yang diambilnya dari dalam bungkusan besar yang diletakkannya itu. Anak-anaknya yang lain datang kepada anak kecil itu dan mereka langsung melarikan bungkusan itu beramai-ramai masuk ke dalam rumah. Begini, kata wanita itu kepada Rini, mulai menyampaikan maksud yang hendak disampaikannya. Sebelum Maria meninggal, dia ada berkata-kata yang tidak jelas ibu tangkap. Dia menyebut toko perhiasan itu, apakah aku pantas? Jari-jariku seperti ranting. Apa kira-kira maksudnya? Nak Rini tentu tahu. Tapi kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Dari semua igauan itu, yang jelas ibu tangkap artinya. Rin, rambutmu pendek. Rambutku hitam pekat. Cemaraku mana? Tusuk konde itu mana? Rambutku hitam pekat. Tusuk konde itu. Begitu dia mengulang-ulang dalam igauannya waktu panas badannya menaik sampai dia sudah tidak tertolong. Rini menangis mendengar itu. Dia sembunyikan mukanya dalam sapu tangan. Ibu ambil cemara itu. Maukah Nak Rini menerimanya? Ibu mengartikannya, Maryam hendak memberikannya kepadamu. Ibu ambil ya. Rini masih menangis dan dia tidak menjawab.
Maukah kau? Ibu ambil. Ambillah, Bu, kataku menggantikan Rini. Kotak itu belum pernah kami buka. Bu ambil ya. Ambillah, kataku cepat menggantikan Rini. Rini memandang kepadaku dan dia tampak tidak suka aku berbuat begitu. Tetapi Ibu Maria meninggalkan kami dan muncul membawa kotak yang terbungkus kain merah muda. Dia taruh di atas meja. Jari-jarinya yang kurus membuka simpul kain pembungkus itu. Dari balik lipatan itu muncul kotak putih. Dibuka tutup kotak itu. Di dalamnya tersimpan gulungan rambut. Rini tidak menjenguk ke dalam isi kotak itu. Gulungan rambut itu aku keluarkan. Ada 2 ikat. Di pita pengikatnya tertinggal bercak darah. Mungkin orang langsung mengikatnya begitu dilepas dari mesin yang menggulungnya, dan darah mengotori kain pengikat dari bahan kaos. Seikat yang lain dipotong pada operasi penyelamatan jiwa Maryam di rumah sakit. Pita pengikatnya dari kain biasa. Menurut ibu, Maryam ingin memberikan cemara itu pada Rini. Rini memandang 2 untai rambut di tanganku. Dia tiba-tiba menutup mukanya. Dia tidak bisa menahan tangis. Peristiwa itu terjadi di depan matanya. Dia terkejut. Apa Rini mau menyimpannya? Pakai untuk cemara. Apa Rini mau menyimpannya? Pakai untuk cemara. Rini mau menyimpannya. Dia butuh cemara, kataku menggantikan diamnya Rini. Terima kasih. Amanat itu telah ibu penuhi. Bawalah dia. Ibu tidak sempat merawatnya. Kalau sama Rini, tentu cemara itu akan diminyaki minyak rambut yang wangi. Simpanlah. Rawatlah seperti Rini merawat rambut sendiri. Pedagang sayur itu membungkus kembali kotak berisi rambut mendiang anaknya dengan kain berwarna merah muda. Aku menerimanya dan membawanya beserta Rini pulang. Rini menjelaskan mengapa dia menolak menerima cemara itu. Dia tidak ingin Tenis menerus mengingat peristiwa penyebab kematian Maryam. Dia juga sudah minta pindah dari bagian lain di pabrik. Dengan membiarkan cemara itu di rumahnya, tentu usahanya untuk melupakan peristiwa itu tidak akan berjalan cepat. Maka cemara itu aku simpan di rumahku. 2 minggu setelah aku menaruh kotak cemara itu di atas lemari buku,
Rini datang menanyakannya. 3 kali dia bermimpi ketemu Maryam. Maryam menanyakan cemara itu. Menanyakan apakah Rini menyukainya. Ia mengharap agar Rini merawatnya. Maka Rini pun membawa kotak cemara itu ke rumahnya. Suatu kali Rini memintaku menemuinya ke pesta pernikahan sahabat wanitanya. Aku lihat dia membuka kotak cemara itu. Dia belai rambut yang tercurai di tangannya. Dia menciumnya. Surtini, teman kita, kawin Maryam. Kau akan kubawa ke pesta itu. Aku keluar dari kamar itu, tidak sanggup melihat air mata Rini. Dan ketika Rini datang ke ruang tamu, kulihat dia mengenakan kebaya dan memakai konde. Pantaskah aku memakai konde? Katanya. Kau lebih cantik dari sebelumnya. Ayu. Ada tercium olehmu bau amis? Tidak. Tidak tercium bau apapun. Aku tidak mencucinya. Nanti kalau hari wafat Maryam sudah 100 hari, baru ku keramasi. Aku tidak mencium bau apa-apa, kecuali bau rambut. Waktu kami pulang dari pesta pernikahan itu, hujan lebat menyerang kami. Hujan itu turun sedemikian lebatnya sehingga sopir taksi yang kami tumpangi tidak bisa melihat jalan. Alat penyeka air pada kaca tidak berfungsi. Sopir taksi itu membawa mobilnya mendekat ke emper toko. Ia hendak memperbaikinya dan kami terpaksa menunggu sampai selesai. Rini tiba-tiba tersentak begitu melihat etalase toko dari balik kaca jendela mobil. Dia usap kaca itu dari kabut. Itulah toko perhiasan yang tidak berhasil kami temukan itu ya. Itulah dia. Aku dan Maryam berlari dalam hujan seperti ini sebelum kami sampai di empernya. Itulah toko perhiasan itu. Dia buka pintu mobil dan berlari ke bawah emper toko. Aku mengejarnya. Inilah toko perhiasan itu. Aku berdiri bersama Maryam dalam basah kuyup seperti ini. Ya, inilah toko perhiasan itu. Bayang-bayang kami menempel pada kaca dan hujan jatuh di belakang kami. Lihatlah perhiasan-perhiasan itu. Aku ingat segalanya. Rini menarikku ke dalam toko. Jejak kain yang basah diperhatikannya tertinggal di atas lantai. Pemilik toko perhiasan itu menghampiri kami.
Beri aku kain lap biar ku hapus bekas jejak-jejak itu, kata Rini kepadanya. Tidak perlu, air akan mengering dengan sendirinya. Jejak-jejak itu akan hilang dan kita tidak tahu sesudahnya. Itulah yang Tuhan ucapkan. Silakan melihat-lihat. Itulah yang Tuhan ucapkan. Inilah toko perhiasan itu. Pemilik toko itu melihat ke konde Rini. Ia pergi ke balik etalase. Dia dorong kaca etalase itu dan dia ambil sebuah perhiasan rambut, sebuah tusuk konde. Disinilah Maria mencoba sebuah tusuk konde. Ya, aku ingat. Disinilah Maria mencoba sebuah tusuk konde. Ya, aku ingat. Aku memandangnya seperti kau memandangku saat ini. Pemilik toko perhiasan itu memberi sebuah tusuk konde kepada Rini. Seperti inilah tusuk konde yang dikenakan Maryam waktu hujan lebat itu. Dari perak, Rini pergi ke depan cermin mencobakan pada sanggulnya. Letak cermin itu tidak berubah sedikit pun. Inilah toko itu. Dia berpaling ke pemilik toko. Padahal banyak tusuk konde seperti ini dijual di toko-toko perhiasan. Tetapi Maryam tetap ingin membelinya di toko Tuan. Terima kasih. Sampai dia meninggal, kami tidak mendapatkan toko Tuan ini. Innalillahi. Siapakah Anda? Kami adalah dua gadis yang berteduh di toko Tuan waktu hujan lebat itu. Oh, seperti itu ucapan itu kudengar. Seperti yang Nona ucapkan tadi. Ambilkan kain lap biar ku hapus jejak-jejak itu. Ya, itulah yang diucapkannya. Tuan mengingatnya. Itulah ucapan aneh yang pernah kudengar dari pengunjung toko perhiasan ini. Ambil kain lap biar ku hapus jejak-jejak itu. Aku tidak pernah lupa ucapan itu setiap hujan turun seperti ini. Dia sudah meninggal, Tuan. Dia tidak sempat membeli sebuah tusuk konde dari toko perhiasan Tuan sampai dia meninggal. Oh sayang, aku tidak membawa uang. Apakah aku boleh membelikannya saat hujan lebat seperti ini untuk rambut Maryam? Kataku kepada Rini. Kau mau membelikannya? Terima kasih. Aku sedang tidak membawa uang. Ambillah, Rin. Terima kasih. Oh, berarti aku telah memenuhinya. Aku telah mendapatkan sebuah tusuk konde dari toko perhiasan yang diinginkan Maryam. Ambillah. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah tusuk konde telah dibeli untuk rambutmu dari toko perhiasan yang kita cari-cari, Maryam.
kita akhirnya menemukan toko perhiasan itu dan membeli sebuah tusuk konde dari etalasenya Maryam. Ya, kita Maryam, kita, aku dan rambutmu. Jakarta 1982. Begitulah kisah dari sebuah cerpen yang berjudul Cemara karya Hamzat Rangkuti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya membacakan cerpen, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.